Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rismani NGRT, di mana saya akan mengedukasi pelek balap yang digunakan di Ninja RR. Seperti di depan saya ini ada pelek OJET magnesium copotan Moto3, dan ada NX4 copotan motor Honda RSGP. Lalu ini ada NF4 dan masih banyak yang lainnya seperti OJET Viega, Marchesini, terus Teknok Magnesio dan Gillespie. Nah, karena ini peruntukannya buat pelek balap dan bukan untuk Ninja RR, apa sih kelengkapannya biar nempel di Ninja RR? Nah, ini ada beberapa bagian bahan yang buat PNP ke Ninja RR. Salah satunya nutgear custom, dan karetnya Honda Ori, dan ini yang custom, terus bautnya, dan ini gearnya. Nah, dan ini bushing ya, bushing. Nah, ini nutgear bawaan pelek OJET, bawaannya pelek OJET. Nah, kenapa kok ini jadi di custom kayak gini? Nah, karena untuk di custom biar kita tidak kesulitan pasang gear. Karena kalau bawaan dari pabrikan atau bahan bawaan dari peleknya sendiri, dia lubangnya 3. Jadi kita kesulitan untuk ganti gear, kita harus beli gear buta. Gear buta lalu kita dibolongin, itu lebih sulit, makanya sekarang itu di custom. Nah, di custom biar lubangnya 6 di Ninja RR. Nah, itulah untuk kelengkapannya. Nah, untuk customnya sendiri, banyak sekarang yang bengkel-bengkel yang udah pada jago dan udah pada lihai ya. Udah pada lihai untuk pemasangan ke Ninja RR. Nah, mungkin kalau di kota-kota Anda udah banyak, udah pada tahu dan bisa dibeli di seperti penjualan online. Bisa kita pesan seperti kelengkapan ini untuk mau pasang untuk kelengkapan pelek apa dan nempel di pelek apa. Nah, itu ya. Satu, ini udah ya lengkapannya. Nah, kalau untuk perawatan sendiri, nah, untuk perawatan kita harus lebih memperhatikan ini nih, karet. Ya, seperti ini nih. Karet ini harus diperhatikan ya. Karena ini bisa berakibat fatal dan ini harus diganti secara berkala. Jangan santai-santai aja. Jadi kalau emang kita lagi senggang, kita copot, kita lihat. Kalau emang harus diganti. Berasanya beda kok kalau misalkan ininya karetnya emang udah habis, beda kok berasanya, krek kayak gitu ya. Jadi harus diganti secara berkala dan dicek ulang. Satu. Kedua, ini nih kolar yang di dalam, karena emang ini custom, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati dan kita harus ngecek ulang seperti untuk ngasih grease atau gemuk di dalam. Nah, ini bushingnya, dan bushing untuk tengah ini tidak boleh kepanjangan, tidak boleh kependekan. Salah satu seperti kayak gini. Saya pasang dulu ya. Nah, kita pasang, dan ini kolarnya, karetnya. Nah, ini untuk pelek NX, NF, OJET atau Marche sama ininya 3 ya, sama 3. Dan untuk pemasangan, nah ini kolarnya kan businya harus ngepas, dan ngepasnya harus begini, tidak boleh dipalu, jadi harus pakai tangan aja, harus plek. Nah, ya.
Jadi bener-bener harus rapet, harus bener-bener rapet. Nah, jadi bushing tengah ini harus emang diperhatikan. Nah, buat yang di luar sana, emang kalau tidak bisa pemasangan, alangkah baiknya kasih ke orang yang sering, yang sering masang pelek atau ngastem pelek. Banyak kok, seperti di tukang bubut yang udah sering pasang ini itu. Nah, ini nggak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa ini, karena kalau emang dipaksa ataupun misalkan renggang dikit nih, tidak rapet, otomatis ini ketarik gear truk, ini pasti keluar, ini si baut ini pasti keluar dan karet ini pasti hancur. Kalau karet ini udah hancur, otomatis yang kehantem ini ya. Jadi yang kehantem ini, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati. Nah, kok motor tuh kayak gini ya rasanya, alangkah baiknya kita bongkar aja, bawa aja ke bengkel gitu ya, biar lebih karena ini pelek itu tidak murah. Jadi kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang make. Jangan sampai istilahnya kecerobohan kita, kebodohan kita bisa berakibat fatal, lalu menyalahkan produk atau menyalahkan orang yang custom, padahal kita sendiri yang bodoh ya. Jadi kita sendirilah yang merawat, kita sendiri ya yang ngecek. Kalau emang istilahnya perlu diganti aja, tidak usah nunggu lama ya, tidak usah nunggu ntar aja, bisa berakibat fatal. Jadi untuk perawatannya, kita mau diganti yang model custom atau punya RSGP kayak gini bawaan Honda. Lalu untuk pitch ini, untuk pitch RS dan untuk OZ itu beda, lubangnya ya beda 0, sekian. Jadi untuk napkirnya beda, makanya saya bikin juga yang model napkir ini buat di 2 lubang. Ini bisa ke OZ, bisa juga ke pelek RS seperti NX4 ini, dan bisa ke NF4, bisa juga ke Marce, bisa juga ke OZ, biar kagak bingung ini ya. Itu ya. Lalu untuk tips saya saranin ya, kalau emang kalau kita memakai pelek GP ini, kita harus ekstra hati-hati. Kalau emang kalau kita kalau kita mau touring nih, contoh touring atau San Mori, kalau jalan emang belum pernah kita lewatin, jangan coba-coba ngegas. Karena kita nggak tahu di depan itu ada lubang atau gimana. Karena pelek semahal apapun, kalau nginjek lubang, kalau istilahnya lubangnya dalam, itu pasti pecah ya. Jadi jangan pernah menjelekan satu produk atau satu merek atau menyalahkan yang kerja. Kita sendirilah yang harus ekstra hati-hati. Contoh untuk pemakaian pelek GP ini, kita ngebawa jangan sampai kayak 4 tak ya, banyakan engine brake, itu nggak boleh ya, karena ini riskan banget. Karena ini cuma 3 dan ini peruntukannya buat sirkuit, bukan buat di jalan raya. Karena kita di Indonesia orangnya kaya-kaya dan ramah-ramah ya, itu kan ya. Pokoknya kalau orang Indonesia, apa yang sering banyak di like dan di komentar yang dibilang Sultan, itu pasti dibeli semahal apapun. Nah, contoh pelek ini. Saya didatangkan ini dari Spanyol. Ya, Spanyol. Ini cuma di Indonesia cuma ada 2. Ini bukan masalah istilahnya bukan masalah dari untuk nyaman atau enteng, bukan sih sebenarnya. Ini lebih ke gengsi ya, bukan fungsional. Saya tuh lebih ke gengsi, ini cuma ada 2 di Indonesia, ya udah saya beli 1 itu kan ya, biar kelihatan wah, padahal mah boro-boro bos, busuk
ya itu. Jadi untuk disaranin untuk cara pemakaiannya kita harus lebih hati-hati. Dan jangan kalau ngebawa itu jangan disamain kayak empatak atau dibentak-bentak, itu nggak usah. Kalau bisa diurut aja, kalau empatak diurut, ketemu tikungan jangan kebanyakan engine brake, karena ini cuma 3 dan peruntukannya buat sirkuit ya. Kita tuh istilahnya contoh kita misalkan main ke banyak tikungan atau San Muri, kita enak nih, pelek enteng, ban bagus, motor hedon ya. Tikungan kita engine brake, nah itu adalah kebodohan sendiri. Dikala ini bubar, dikala ini pecah, berantakan nih gitu kan ya, berantakan atau karetnya hancur atau misalkan ininya misalkan kebakar. Nah jangan coba-coba menyalahkan yang custom, jangan coba-coba menyalahkan satu produk. Wah ini produk ini jelek, berantakan. Nah padahal kita sendiri yang bodoh ya, karena ini emang ini peruntukannya emang bukan di jalan raya bro, buat di sirkuit. Dan ini pun di sirkuitnya itu yang streetnya panjang, enggak tikungan, enggak patah-patah, dan enggak ada lobang. Kalau nginjek lobang ya itu mah resiko ya. Jangan coba keluar-keluar di medsos itu, wah ini pelek misalkan, pelek ini pelek merek A pecah, enggak kuat. Bukan, itu banyak faktor. Satu, lobangnya dalam. Kedua, yang bawahnya blow on, sok-sokan, kebut-kebutan. Nah itu, jadi kita nggak boleh menyalahkan satu produk, tapi kita banyak introspeksi diri aja. Dan saya saranin hitung tekanan ban sesuai bobot. Kalau yang bobotnya 55 seperti saya ini 50 55 itu cukup. Untuk depan itu 22 dan belakang itu 23 udah cukup ya. Kalau mau dilebihin boleh dilebihin dikit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Emang agak berasa geredek ya, tapi pelek untuk ngajar lubang itu kemungkinan untuk pecahnya sangat kecil ya. Jadi kalau emang mau awet kita harus hati-hati. Soalnya ini kalau untuk pelek seperti NX4 atau OZ atau Marce itu semuanya bro, tidak asal istilahnya kayak bikin odading asal cuel-cuel, asal goreng, goreng, enggak bro. Semuanya juga dihitung, ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Nah seperti ini rumusnya lurus. Gua nggak tahu ini lurusnya kayak gimana, lurus hitung-hitungannya orang Jepang insinyurnya kayak gimana ya. Tapi kebanyakan orang itu mah perangnya pelek delman, udah terserah lu deh. Itu kan ya. Dan ini palangnya 5, palangnya miring. Ini pasti ada hitung-hitungannya untuk kekuatan. Nah, ini yang 6 juga. Pasti ini untuk di bolong-bolong ini pasti ada hitung-hitungannya semuanya aja. Jadi jangan berburuk sangka, jangan berkecil hati. Semuanya juga pelek dari A sampai Z semuanya juga bagus, semuanya juga baik, semuanya juga punya hitung-hitungan. Jadi kita sendirilah yang harus merawat dan harus hati-hati, jangan sampai nginjek lubang ya, karena lubang jalan itu tidak senikmat lubang tangga sebelah, benar gak bro? Nah, itu ya. Jadi benar, saya sekali lagi saya saranin buat abang-abang yang di sana, yang di luar sana, yang belum punya pelek GP, saya doakan semoga kalian buru-buru beli pelek GP. Yang udah punya tolong dicek mulai dari sekarang. Pelek-pelek GP Anda tolong sekarang dicek mulai dari nut gear, karet gear, tolong dicek dari mulai sekarang. Takutnya nanti karena kita keteledoran kita ini bubar pecah. Dan lalu ini kalau emang perlu diganti bushing diganti, terus bearing tengah kalau emang perlu diganti, kalau emang masih oke dikasih grease ya, dikasih grease itu. Jadi untuk pemakaian sendiri jangan sampai itu ya, jangan sampai digas, dibentak-bentak ya, jangan disamain kayak empatak dan pelek standar. Jangan dah, kita urut aja, diurut bawahnya, dan pasti pas masuk tikungan direm aja. Makanya kalau di 2 tak itu rem depan itu harus benar-benar oke. Karena percuma kalau di 2 tak itu, percuma kalau di engine brake aja nggak bakalan nahan bro. Tetap
harus pakai rem depan, bener-bener rem depan. Jadi jangan sampai pelek ini bubar karena kebodohan kita. Oke, begitu aja ya. Semoga edukasi ini sangat bermanfaat. Kalau emang istilahnya saya salah cara menerangkan, mohon dimaafkan. Kalau emang benar itu secara kebetulan ya. Dan saya ulangi lagi, mohon pelek yang udah pakai pelek GP seperti NX, OZ, seperti Gale Speed atau Marce, tolong dicek ulang ini ya. Tolong dicek ulang, kalau perlu diganti, ganti aja, perbaharui. Jangan sampai bubar. Kalau emang belum rapet, ininya tidak rapet, nah ini aja dibenerin busing tengahnya ya, busing tengahnya dibenerin biar rapet ya. Itu jadi itu aja ya. Jangan sampai kita dengan kebodohan kita sendiri kita menyalahkan satu merek, padahal kita yang salah, kita yang bodoh, kita yang ceroboh. Jangan ya. Karena untuk pelek-pelek GP ini menurut saya sangat proper banget, sangat oke banget, sangat enteng, dan ini pergunaannya buat sirkuit, bukan untuk di jalan raya. Saya tegaskan, ini pelek NX seperti NF, seperti OZ ini, seperti OZ magnesium atau OZ Piega, semuanya menurut saya bagus. Semuanya juga punya hitung-hitungan ya. Karena mereka itu menciptakan, emang dibuat balap untuk ketahanan, untuk panas ya, untuk aerodinamis, benar-benar dia memperhitungkan ya. Jadi saya saranin, kalau emang ini udah berasa, tolong diganti, tolong dicek mulai dari sekarang ya. Jangan sampai masalah sepele kita posting di media sosial dan menjelekan satu merek atau satu bengkel, ini masangnya tidak benar, padahal kita tuh yang ceroboh, bawanya nggak bener. Kita bawa dulu deh hitungannya, bawa dulu bener nggak sih, bawa 2 tak itu dan bawa 4 tak itu beda loh bro ya. Jangan disamain deh menurut saya ya. Saya pribadi soalnya saya pengguna dari 4 tak dan lari ke 2 tak itu beda. Makanya saya juga pernah mengalami hal demikian, tapi itu jadi pengalaman berharga. Jangan sampai pengalaman saya itu, pengalaman yang buruk itu menimpa Anda ya. Oke, itu aja kayaknya ya, cukup. Itu tekankan saya untuk sekali lagi, ini pelek NF palangnya lurus, bahannya alloy, dan ini magnesium sama juga, NF juga bahannya alloy, dan ada juga pelek OZ Viega atau Marce dan yang lainnya. Semuanya menurut gua pelek oke. Balik lagi ke yang punya motor, kalau misalkan pecah nginjek lubang, bukan peleknya yang tidak kuat, berarti Anda bawanya yang jorok ya. Itu pokoknya. Oke, gitu aja ya. Cukup, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila salah kata. Kalau emang ada ada ilmu sedikit lagi, ada ilmu, misalkan abang punya ilmu lagi dikit buat tambahan, tolong tambahkan di komentar. Kalaupun salah, saya mohon dimaafkan, jangan dibully ya, karena saya cuma ada sedikit pengetahuan dan ingin berbagi. Jadi mohon dimaafkan apabila salah kata. Nanti kita akan edukasi masalah yang lainnya, masalah pelek yang lain nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi ini kita cukuplah untuk membahas ini karena sekarang banyak sekali pemakai pelek gigi. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.